Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jelek, keburukan itu menimpa dirinya. Semoga Allah menggolongkan kita jadi ahli kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nomor 205. Kajian Al-Hikam nomor 205. Bismillahirrahmanirrahim. Idal tabasa alaika amrani fandur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqo. Jika kabur bagimu dua hal, maka perhatikan ataupun lihatlah mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu, maka ikutilah, sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami benar-benar menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kembalimu. Hidup ini sepenuhnya ujian, setiap waktu. Kalau gajian setiap bulan, kalau ujian setiap saat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah sudah mengilhamkan di hati kita berbuat buruk dan berbuat takwa. Tugas kita adalah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugi yang mengotorinya. Allah menciptakan kita, ada yang namanya nafsu pada diri kita. Di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penting hadirin. Seperti yang sering kita bahas, bahwa manusia itu tidak bahagia karena lemah iman dan lemah amal solehnya. Penyebabnya adalah lemah ilmunya dan lemah jiwanya. Kalau orang tidak paham ilmu agama, dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Orang yang kurang paham agama,
dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, ya duniawi, dan juga menuhankan nafsu. Nafsu ini mudah dikenali. Kalau ada satu urusan, ini nafsu atau bukan? Nafsu itu yang tidak dirahmati Allah, kecenderungannya memilih yang tidak disukai Allah. Kalau nafsu udah berat, berarti ini halnya disukai Allah. Contoh, sepertiga malam terakhir, tahajud. Allah suka kita tahajud atau tidur pulas? Jawab. Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Kita sudah bisa mengenal diri kita, bisa mengalahkan nafsu atau diperbudak nafsu. Tahajud, nafsu tidak suka. Nah, untuk mengetahui yang disukai oleh Allah, itu nafsu tidak suka. Berat bagi nafsu. Maka kalau kita ingin disukai Allah, tidak punya pilihan. Harus ada mujahadah, latihan terus mengalahkan nafsu. Contoh, kalau kita tersinggung, nafsu sukanya kita sabar atau marah? Yang disukai Allah, kita marah atau menahan amarah? Nah, jelas sekali. Jadi menahan amarah itu tidak disukai oleh nafsu. Nafsu maunya kita marah, saya tersinggung, saya sakit hati, terus saja. Dia mengatakan ini harga diri saya. Nah, itu maunya nafsu. Kamu bodoh, kamu kurang ajar, keluar kamu dari sini. Nah, itu nafsu tuh. Tapi Allah sukanya kepada orang yang wanahan nafsa anil hawa, menahan amarah. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah. Jadi kemenangan ini adalah orang yang mengenal nafsu dan bisa mengendalikannya. Walaupun ilmu agama banyak, tapi kalau oleh nafsu, dia tidak mengamalkan. Sholat di masjid. Mana yang paling disukai Allah? Datang sebelum adzan, datang ketika azan, sesudah adzan, sesudah qomat, atau sesudah salam? Sebelum adzan. Nafsu kira-kira ngajak kita ke masjid sebelum adzan atau nunggu qomat? Nunggu salam. Ada yang datang ke masjid itu sengaja ditunda supaya masuknya ke rakaat terakhir. Lihat Jumatan, ada yang tidak mau telat 2 kali. Dia kalau datang telat ingin pulang duluan. Sengaja datangnya telat supaya pas pulang paling cepat. Begitulah orang-orang yang dikalahkan oleh nafsu. Hidupnya bahagia? Tidak bisa. Karena bahagia itu wanahan nafsa anil hawa. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ada teknik kalau yang agak samar ini. Misal merokok. Merokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, sekitar itu. Bagaimana nih? Milih yang mana? Caranya adalah hadapkan dengan mati. Saudara meyakini ini baik atau tidak? Kalau saudara yakin ini baik,
saudara pasti berani mati dalam keadaan melakukan hal itu. Kalau ada yang perokok di sini masih terus mengatakan rokok itu baik, sederhana saja. Siapkah saat sakratul maut sedang merokok? Jawab. Telah wafat, tersedak rokok dengan asbaknya. Berpacaran baik atau buruk? Siapkah mati lagi pacaran? Caranya begitu. Siapkah mati ketika melakukan? Kalau kita tidak siap, pasti buruk. Karena kalau kebaikan kita pasti siap. Lihat HP, mana yang Allah suka? Lihat aurat orang lain, lihat Quran. Berapa banyak yang rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi saat yang sama diselingi dengan yang maksiat. Banyak mana lihat maksiat di HP dengan baca Quran atau ilmu. Nafsu sukanya yang mana? Nafsu sukanya maksiat. Lihat aurat orang lain, lihat hal yang sia-sia, lihat yang tidak manfaat, dilihat, dibaca terus saja. Quran tidak kuat. Ceramah Bismillah skip. Allahu la skip. Baru juga ayat kursi awal itu sudah enggak kuat, pengen skip. Pasti nafsu. Orang yang perkasa tahan. Coba tahajud 1 rakaatnya milih Inna atau Ina atau Al-A'la. Ini saya dengar ada ibu-ibu pengajian. Ibu, mana ibu tamu dari Masjid Agung Purwakarta ada? Terima kasih Bu. Sebentar lagi Ramadan. Mau cari masjid yang mana? Taraweh. Yang bacaannya panjang atau yang ringkas? Coba dijawab. Bacaan yang panjang atau yang pendek-pendek tapi enak? Sengaja saya sebut pakai enak supaya ada pendukungnya. Allah kira-kira sukanya ibu bacaannya panjang atau pendek? Ibu milih yang mana? Ya sudah. Begitulah. Baru rencana aja udah kalah. Khusus bagi tamu, Bu, ada uang 120.000 2 lembar. Datang kotak infak, yang mana yang disedekahkan? Jujur. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana? Ya Allah, ternyata 4 lembar 127. Ya, mantap 2.000 kalau gitu. Begitulah nafsu ya. Apa yang Allah sukai, nafsu tidak suka. Makanya orang-orang itu yang benar-benar bisa bahagia itu yang bisa latihan terus mengendalikan nafsunya dan takluk nafsu ini. Coba surat Ali Imran 134 yang sering sekali kita baca, ciri orang yang takwa. Lihat. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nafsu maunya pelit. Nafsu tidak mau berzakat. Padahal harta itu tidak semuanya milik kita. Tapi ini milik saya.
Saudara makan pisang, dimakan semuanya? Ini pisang saya. Apa saudara telan dengan kulit-kulitnya? Tidak, ada yang bukan miliknya. Kalau tidak bayar zakat, seperti makan durian dengan kulitnya dan bijinya. Tidak mau bayar zakat selain zakat fitrah karena sedikit. Orang yang tidak mau bayar zakat jamin tidak bahagia karena ada hak orang lain yang ditahan. Bahagia senang berinfak. Makin senang berinfak, makin lepas keterikatan hati dengan dunia diganti dengan keterikatan hati dengan janji Allah. Itu bahagia. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Yang tadinya megang ke tabungan sekarang megang ke janji Allah. Itu bagian dari zuhud.